pulang di rumah sendiri, rumah keluarga sendiri, sudah seperti tamu. Waktu itu saya nyesel jadi orang Bali. Untuk bertahan hidup saja susah sekali pada saat itu. Bayangin kalau dia tidak sakit. Kemudian kita jatuh sakitnya bareng-bareng. Kita matinya bareng-bareng. Apa jadinya anak-anak saya? Menyakiti saya, sampai mengusir saya, sampai saya pegang kakinya. Radio Halo Mitra AR, saya Luna. Nah, kali ini Mitra AR saya merasa mendapatkan sebuah kehormatan bertemu dengan sosok perempuan Indonesia, sosok perempuan Bali, seorang ibu yang bernama Niketut Rediten atau yang lebih akrab disapa Ibu Desi. Halo Ibu. Hai Luna. Senyumnya itu lo cantik sekali. Terima kasih. Iya. Gimana kabar Bu Desi? Asungkara luar biasa, baik, sehat. Semuanya lancar, terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir. Bu Desi ini mau memenuhi undangan kita di sini. Terima kasih banyak Ibu mau berbagi. Nah, ini Mitra R, Ibu Desi ini kalau kita lihat, Anda lihat di kamera, di layar begitu ya. Ini sosok ya biasa gitu ya, seorang ibu gitu kan. Tapi ada hal luar biasa yang ingin kita share kepada Anda sore hari ini. Cerita tentang seorang Bu Desi yang berstatus sebagai orang dengan HIV AIDS atau yang selanjutnya bakal kita sebut dengan ODA. ODIP sekarang. ODIP. Orang dengan HIV. Orang dengan HIV. Kalau ODA orang yang hidup dengan orang HIV. Oh baik, jadi lebih tepatnya istilahnya adalah ODIP. Ya. ODIF. Oke. Bu, ini langsung aja ya, kita pengen tahu cerita Bu Desi. Sejak kapan Ibu tahu memiliki sakit AIDS ini? Ya, kalau dari perjalanan suami saya, mungkin kita tahun 2000 kita sudah positif. Cuman karena tidak ada gejala, tidak dites, terus akhirnya sampailah ke 2010. Jadi di tahun 2010 di bulan Agustus suami saya pertama kali jatuh sakit karena wasting AIDS, penurunan berat badan, kemudian diare di rumah sakit Canglah. Waktu itu belum tahu ya Bu? Belum tahu. Penyebab sakit itu belum tahu ya? Belum tahu. Nah, sehari sebelum beliau boleh pulang, beliau di konseling nih. Diajak ngobrol, istrinya enggak boleh tahu. Jadi yang nungguin di rumah sakit itu saya. Jadi saya sendiri enggak boleh tahu, enggak boleh ikut. Ini ada apa ya kok tumben nungguin orang sakit, tapi saya enggak boleh tahu sakitnya apa gitu. Itu sekali lagi di tahun 2010 di bulan Agustus 2010. Saya ingat sekali 30 Agustus 2010. Sampai tanggalnya ingat ya Bu? Sejarah 30 Agustus 2010. 30 Agustus. Jadi saya disuruh ngambil obat untuk bekal pulang. Saya ngambil obat, suami saya dipanggil sama dokter sih waktu itu dibilangnya. Ternyata konselor, setelah sekarang saya tahu itu konselor yang manggil. Nah dari situ yang kemarin-kemarinnya suami saya ceria orangnya, jadi masih suka ngelucu, masih suka ketawa, makan masih bagus. Setelah pulang itu malah kondisinya semakin kayak dia ada tekanan seperti itu. Cuman kita tidak paham apa itu gitu. Ibu juga belum tahu sampai saat itu. Kemudian karena 3 bulanan anak yang paling kecil waktu itu 3 bulanan kita pulang kampung ke Singaraja. Nah di Singaraja setelah selesai upacara beliau tidak mau diajak balik lagi ke Denpasar. Karena dia bilang saya mau istirahat di rumah, tuh juga kalau di Denpasar saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu kamu kerja gitu. Akhirnya ya sudah, baik-baik di rumah, makan yang bagus, obatnya dilanjutin gitu. Tiap hari kita teleponan, gimana kondisinya Pak, dia selalu bilang baik gitu. Ibu juga jaga anak-anak di sana baik-baik gitu. Terus ternyata setelah seminggu 2 minggu suami saya nggak dibawa ke dokter, malah dibawa ke dukun. 3 mingguan lebih tuh saya pulang lagi, saya penasaran lihat kondisi suami saya gitu.
Saya libur dari kerjaan saya, terus saya pulang, saya lihat, kondisinya makin buruk. Jadi secara logika, kalau orang pulang dari rumah sakit, sudah dapat obat, sudah mendapat penanganan, sudah tahu sakitnya apa, dokternya udah tahu sakitnya, berarti udah dikasih obat segala macam, harusnya ada perbaikan dong. Ini makin memburuk, bahkan tidak bisa bangun. Kondisinya seperti apa, Bu? Fisiknya kayak gimana? Ya bagaimana gambaran orang-orang HIV di pinggir jalan itu yang dipampang di bender-bender itu, kayak gitu kondisinya. Jadi yang sudah makin kurus, sudah tidak bisa beraktivitas sendiri, kemana-mana harus dibopong. Saya cukup shock. Jadi hari itu juga saya langsung bawa dia ke rumah sakit Singaraja. Karena kita posisinya di rumah sakit Singaraja. Nah setelah itu nggak nunggu waktu sehari 2 hari, di hari itu pun saya tahu ternyata suami saya ada HIV-nya. Karena ditanya, udah sempat berobat kemana aja nih gitu, sama Bu Joana. Saya masih ingat Bu Joana, dokter di rumah sakit Singaraja, perawat di rumah sakit Singaraja. Dapat berobat kemana saja nih suaminya, Bu? Kita baru habis dirawat inap di rumah sakit Sanglah ya. Mereka mungkin telepon, link kan, telepon-teleponan, nanya kondisinya, ada pasien atas nama ini gitu. Nah, suami ibu ini ada HIV-nya, dan suami ibu belum bilang sama ibu, dan di Sanglah tidak bisa memberikan obat karena tidak ada PMO-nya, tidak ada pengawas minum obatnya, karena dia tidak bilang sama ibu gitu. Karena dia bilang tidak ada yang boleh tahu status HIV saya, termasuk istri saya. Alasannya kenapa? Karena istri saya lagi menyusui dan dia tulang punggung keluarga. Alasannya cukup menyentuh, cuman menyakitkan. Menyentuh tapi menyakitkan. Ibu masih ingat banget ya kejadian saat itu, masih ingat banget ya, Bu? Tak akan terlupakan sepanjang hidup saya, kecuali saya amnesia. Baik, hari itu Ibu tahu Bapak ada HIV, ada AIDS. Kemudian saya disarankan untuk tes. Disarankan untuk tes dan saya ya udah, karena saya merasa berisiko dan saya punya anak yang harus saya pertanggungjawabkan, saya tes. Besoknya ada hasil dan ternyata Astungkare, hasilnya sama. Saya juga kena HIV. Rasanya dunia runtuh depan mata waktu itu. Rasanya dunia tempat berpijak pun tidak bersahabat lagi, tidak kuat lagi gitu. Aku harus gimana nih gitu. Suami pun berkali-kali minta maaf pada saat itu. Minta maaf dan jangan tanyakan dari mana. Jangan tanyakan dari mana. Tapi Ibu sudah paham sendiri? Belum. Maksud saya Ibu sudah paham dari mana datangnya sakit itu, walaupun nggak usah nanya sama Bapak? Enggak tahu. Dia kena HIV dan saya juga HIV, ya mau bilang apa lagi? Mau ditanyakan, ditelusuri memang akan merubah apa? Nggak akan merubah apa-apa. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Nah akhirnya kita mulai berobat. Barengan kita pengobatan. Terus dengan berjalannya waktu, karena kita situasi ekonomi juga morat-marit waktu itu, saya harus mikirin anak saya yang sekolah SMA, SMP, kemudian yang balita baru umur 2 tahun, kemudian yang bayi baru umur 4 bulanan. Ya, jadi mungkin secara nutrisi juga tidak terpenuhi. Padahal kalau saya sekarang bertemu pasien dengan kondisi seperti suami saya, sangat mudah sekali saya membantunya asal dia punya semangat hidup. Suami saya semangat hidupnya luar biasa, cuman tekanannya yang dia tidak mampu kendalikan. Dengan kata lain, seandainya Bapak bilang lebih awal, Ibu tahu lebih awal, kondisinya akan beda. Beda sekali, saya yakin dia akan. Jalan ceritanya akan beda, Bu ya? Jalan ceritanya akan berbeda. Gitu. Itu 2010 sampai kemudian Bapak? 2010 bulan Desember beliau meninggal. Jadi masa sakitnya itu hanya sekitar 5 bulanan? Ya. Baik. Ibu waktu itu tadi bilang sedang menyusui. Anak-anak gimana, Bu? Maksudnya ada risiko tertular atau bagaimana? Ya, penjelasan di awal yang saya dapat adalah kedua anak saya yang terakhir, cowok-cowok nih, karena jarak kakak dengan si nomor 3 ini 11 tahun. Jadi suami saya sangat pingin punya anak cowok nih, setelah anaknya gede-gede dia baru pingin punya anak cowok. Jadi kita program punya anak dan ternyata anaknya laki-laki, dan
bayangin ya bahagianya kita waktu seneng itu. Banget seneng kan banget. Kemudian kebobolan dapat cowok lagi, dapat bonus nih gitu. Akhirnya jumlahnya 4 ya. Jumlahnya 4, 2 pasang jadinya. Udah bahagianya nggak terkira waktu itu. Kemudian suami saya setelah sakit itu pun dia merasa gimana ya, dia merasa nggak rela gitu setiap kali harus ngelihat anaknya. Kadang disuapin sama anaknya yang nomor 3, bapak maem gitu, baru bisa ngomong, baru belajar jalan tertatih-tatih gitu. Kemudian anak yang ketiga kan dites HIV-nya, karena saya penjelasan dari konselornya bilang anak ibu yang ketiga, yang pertama yang kedua ya udah nggak usah dikhawatirin, udah lewat, aman, udah aman. Jadi yang perlu dites itu anak yang nomor 3 dulu karena dia sudah 2 tahun. Ya. Yang keempat yang sedang menyusui, disusui pada saat itu pun saya disuruh berhentikan ASI-nya. Baik. Rasanya sedih sekali saya harus berhentikan ASI-nya di saat anak lagi butuh-butuhnya. Mau tidak mau, sebenarnya tidak mau terima, tapi ya gimana gitu demi anak juga. Akhirnya waktu itu saya janji sama diri saya sendiri, kalau anak saya positif, salah satu dari anak laki-laki saya positif, saya tidak akan mau mulai minum obat. Buat apa, saya nggak bisa hidup gitu. Kalau hanya saya dan suami saya yang positif, oke lah kita bisa berjuang bareng-bareng besarin anak yang sehat gitu. Tapi kalau sampai anak yang jadi positif, jadi konselor saya waktu itu namanya Pak Riko. Pak Riko, kalau anak saya yang cowok ini hasilnya positif, saya nggak mau minum obat. Jadi saya akan mulai minum obat kalau hasilnya sudah keluar. Hasilnya keluar dan ternyata negatif. Saya peluk, padahal nggak kenal Pak Riko itu waktu itu, cuman sebagai konselor dan klien gitu. Saya peluk Pak Riko, terima kasih banyak, anak saya negatif, saya mau minum obat sekarang. Jadi dari situ saya mulai semangat, oh ternyata HIV nggak gampang ya menularnya gitu. Dijelasin kan waktu di konseling mau tes itu kan dijelasin penularannya begini. Oh ternyata nggak segampang itu, anak saya negatif. Dan kecil gimana Pak? Ya tunggu 2 tahun lagi. Aduh nunggu 2 tahun. Selama 2 tahun tuh pikiran udah kemana-mana Bu. Bener. Sanggup gak ya saya nunggu 2 tahun gitu. Tapi di sepanjang perjalanan sebelum 2 tahun itu saya menjadi orang yang paling lemah setelah suami saya meninggal. Jadi anak saya yang pertama ikut dengan saya, anak saya yang kedua ikut sama adik saya, anak saya yang ketiga ikut sama adik ipar. Anak saya yang paling bontot ikut dengan kakak ipar. Jadi dibagi-bagi karena saya merasa saya tidak mampu dengan rasanya kaki timpang tanpa suami, mau bertahan sendiri saja udah syukur gitu. Cuman anak saya yang pertama selalu menguatkan saya akan selalu sama ibu gitu. Kemanapun, kemudian apapun kita akan jalani bareng gitu. Biarinlah adik-adik sama mereka dulu gitu. Cuman yang pertama tetap bertahan dengan saya karena waktu itu saya merasa minder. Iya. Saya pikir kamu nggak malu nanti kalau suatu saat nanti ada orang yang tahu kalau orang tuamu positif HIV, kemudian kamu diapa-apain sama orang, sama temen misalnya dikucilkan. Ngapain aku malu? Aku tahu ibuku seperti apa gitu. Aku nggak pernah malu, aku selalu bangga sama ibu. Itu yang selalu dia bilang. Saya kalau sudah ngomongin anak, kalau sudah ceritain anak itu luar biasa Bu. Jadi dari awal Bu Desi udah sampaikan ke anak, terutama yang paling tua, bahwa ibu sakit seperti ini. Ibu sudah sampaikan. Mereka tahu pada saat bulan Agustus, kalau nggak salah September mereka tahu. September apa Oktober. Yang jelas mereka habis ulangan umum di Denpasar. Karena setelah suami saya masuk rumah sakit, saya nggak pernah balik ke Denpasar lagi. Jadi saya fokus ngurus suami saya dengan harapan suami saya akan pulih ketika saya temenin gitu. Jadi anak-anak ulangan umum, terus saya bilang, saya harus ngomong nih dengan anak-anak, nggak boleh. Karena saya pikir saya nggak bisa sembunyi seumur hidup nih. Kalau orang bilang, jangan bilang sama siapa-siapa, konselornya bilang, jangan bilang sama siapa-siapa, nanti takutnya gimana, takutnya mereka nggak paham gitu. Tapi anak-anak saya harus tahu kondisi saya gitu. Akhirnya setelah selesai ulangan umum, gak usah nunggu rapotan, kalian pulang. Jadi dibawa pulang sama ipar saya. Jadi kita, yang anak saya tahu
sakit bapaknya kanker usus. Jadi dia browsing tentang kanker usus sampai ngeprint gitu. Ibu ini loh katanya sarang semut bagus untuk ini. Iya gitu. Tapi setelah pulang beberapa hari di rumah, dia lihat kondisi bapaknya yang semakin tidak bagus. Akhirnya saya ngomong sama bapaknya, Pak, kita harus ngomong sama anak. Nggak boleh ada yang disembunyikan. Harus jujur. Nggak ada yang harus disembunyikan. Karena saya sendiri sama keluarga juga udah ngomong, sama ipar, sama mertua, sama keluarga saya sendiri sudah ngomong. Jujur mengakui kondisi, Bu? Iya. Kita berdua positif HIV, jadi kita mohon untuk disupport seperti itu. Kemudian saya waktu itu di sore hari. Jadi sedih kalau ngomongin itu. Waktu itu sore hari, saya bawa anak saya yang pertama dan kedua ke pantai. Hari itu juga saya diusir dari rumah. Diusir dari keluarga di Singaraja? Ya. Pulang di rumah sendiri, rumah keluarga sendiri, sudah seperti tamu. Waktu itu saya nyesel jadi orang Bali.